Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan pandangannya terkait ketegangan terbaru antara Israel dan Suriah. Diketahui, hal tersebut belakangan meningkat akibat aksi pengeboman di wilayah Suriah. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, memberikan pendapat. Ia menyatakan bahwa konflik yang terjadi sebagai bentuk kesalahpahaman antara dua negara yang disebutnya sebagai tetangga baru. Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa ketegangan ini kemungkinan besar akan segera berakhir. Mengutip Tribun News pada 17 Juli, Rubio menilai bahwa kekerasan yang terjadi di kota Soweida yang mayoritas penduduknya berasal dari komunitas Druze dipicu oleh persaingan lama yang belum tuntas. Ia menambahkan bahwa lokasi tersebut kini menjadi tempat intervensi militer terbaru oleh Israel. Pihak AS juga melihat bahwa kondisi yang berkembang, termasuk serangan udara Israel terhadap markas militer Suriah di Damaskus, hal tersebut merupakan bagian dari kesalahpahaman antara kedua negara. Pemerintah AS juga menilai bahwa saat ini merupakan waktu yang krusial bagi pihak-pihak terkait untuk menepati komitmen yang telah mereka sampaikan baik kepada Amerika Serikat maupun satu sama lain. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa negaranya siap melanjutkan serangan militer ke wilayah Suriah. Netanyahu mengklaim bahwa serangan yang dilakukan Israel bertujuan untuk melindungi komunitas Druze di Suriah, yaitu sebuah kelompok minoritas yang tersebar di wilayah selatan negara tersebut. Namun, klaim tersebut mendapatkan bantahan keras dari kalangan pengamat dan akademisi. Satu di antaranya disampaikan oleh Mohammed El-Masri, Profesor Studi Media di Doha Institute for Graduate Studies. Ia menilai bahwa dalih perlindungan terhadap komunitas Druze hanyalah alasan politis belaka. Menurut El-Masri, tujuan utama Israel bukanlah perlindungan, melainkan upaya untuk memperluas kekuasaannya di kawasan tersebut. Ia memandang bahwa serangan-serangan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang, bertujuan untuk melemahkan posisi Suriah secara keseluruhan. Mengutip Al Jazeera pada 17 Juli, El-Masri juga menekankan bahwa Israel sedang menjalankan agenda terselubung yang lebih besar, yakni memecah belah wilayah agar dapat lebih mudah dikendalikan secara politik dan militer. Ia menilai bahwa dengan semakin lemahnya kendali pemerintah Suriah atas wilayahnya sendiri, Israel dapat memanfaatkan kekosongan kekuasaan tersebut untuk memperluas pengaruhnya secara perlahan. Serangan yang diklaim sebagai upaya melindungi, nyatanya dinilai sebagai bentuk intervensi yang punya motif geopolitik kuat. Langkah mundur yang dilakukan pemerintah Suriah dari wilayah Soweida menuai sorotan tajam. Dilaporkan langkah tersebut dinilai bukan hanya sebagai keputusan strategis, tetapi juga cerminan dari kondisi yang sulit dihadapi pemerintah Suriah saat ini. Marco Vincenzino, seorang penasihat strategi global dan pakar risiko geopolitik, menilai bahwa keputusan Presiden Suriah Ahmed al-Shara untuk menarik pasukan dari Soweida adalah bentuk ketundukan terhadap kenyataan di lapangan. Mengutip Al Jazeera pada 17 Juli, Vincenzino menilai bahwa al-Shara tidak dalam posisi yang cukup kuat untuk mempertahankan pasukan di wilayah tersebut, terutama dengan adanya ancaman serangan militer yang terus-menerus dari Israel. Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi al-Shara saat ini adalah menjaga stabilitas negeri, sekaligus mempertahankan sentralisasi kekuasaan. Hal ini juga termasuk upaya menyatukan berbagai kelompok minoritas ke dalam kerangka negara Suriah yang baru pasca konflik. Vincenzino menjelaskan bahwa secara realistis, pemimpin Suriah tersebut menyadari keterbatasan yang ia hadapi. Namun di sisi lain, kehadiran militer Suriah di Soweida akan terus berada dalam ancaman jika serangan Israel tak kunjung berhenti. Ketegangan antara Israel dan Lebanon kembali meningkat setelah serangan udara menggunakan pesawat tak berawak yang diluncurkan oleh Israel. Dilaporkan menewaskan satu orang dan melukai dua lainnya di wilayah Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon menyampaikan bahwa insiden mematikan ini terjadi di distrik Nabatiyeh, tepatnya di sebuah jalan raya yang menjadi lokasi serangan. Sebuah drone Israel disebut menghantam kendaraan yang tengah melintas di jalur tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 17 Juli, dari peristiwa itu menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Selain itu, militer Israel juga terus melancarkan serangan ke arah kelompok-kelompok di Lebanon yang dituduh sedang membangun kembali kekuatan militer mereka. Militer Israel melancarkan serangan yang mengenai satu-satunya gereja Katolik di jalur Gaza, yakni Gereja Keluarga Kudus. Dilaporkan, serangan ini menewaskan 2 wanita dan melukai beberapa warga sipil lainnya. Mengutip Al Jazeera pada 17 Juli, Patriarkat Latin Yerusalem mengonfirmasi bahwa gereja tersebut terkena dampak langsung dari serangan militer Israel yang diluncurkan di tengah kepadatan penduduk sipil di kota Gaza. Gereja Keluarga Kudus dikenal sebagai satu-satunya tempat ibadah Katolik di jalur Gaza. Selama
konflik berlangsung, gereja ini menjadi tempat perlindungan bagi warga Kristen maupun Muslim yang mengungsi, serta menampung sejumlah warga sipil termasuk perempuan, lansia, dan anak-anak berkebutuhan khusus. Dilaporkan, sedikitnya 2 orang mengalami luka parah dan kini berada dalam kondisi kritis. Di antara korban luka terdapat 1 anak penyandang disabilitas, 2 wanita, serta 1 orang lanjut usia. Pihak gereja hingga kini belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai kondisi bangunan serta jumlah pengungsi yang masih bertahan di dalamnya. Pemerintah Suriah menuduh serangan udara Israel di Damaskus telah mengganggu proses penting dalam pencarian dan penghancuran senjata kimia yang diduga masih tersisa dari era pemerintahan Bashar al-Assad. Ibrahim Olabi, penasihat hukum Kementerian Luar Negeri Suriah yang menangani isu senjata kimia, menyatakan bahwa serangan tersebut berdampak langsung terhadap kelancaran misi internasional. Ia menjelaskan bahwa kunjungan para inspektur dari organisasi pelarangan senjata kimia yang telah dijadwalkan sebelumnya terpaksa ditunda akibat kondisi keamanan yang memburuk. Olabi mengungkapkan bahwa pihak Suriah saat ini tengah berupaya memenuhi janji mereka untuk memisahkan diri sepenuhnya dari senjata kimia. Mengutip Al Jazeera pada 17 Juli, sejak bulan Maret lalu, Inspektur OPCW telah melakukan serangkaian kunjungan ke sejumlah lokasi produksi dan penyimpanan senjata kimia yang sebelumnya belum pernah diperiksa untuk menghancurkan sisa-sisa senjata kimia ilegal yang diyakini masih tersembunyi di berbagai titik strategi. Pemerintah Israel secara resmi mengumumkan rencana peningkatan besar-besaran anggaran militernya untuk tahun 2025 dan 2026. Mengutip Al Jazeera pada 17 Juli, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan Israel menyampaikan bahwa dana pertahanan akan ditambah sebesar 42 miliar shekel atau sekira 200 triliun rupiah selama 2 tahun ke depan. Kebijakan ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemampuan militer negara tersebut. Pemerintah menyebut bahwa dengan tambahan anggaran tersebut, Kementerian Pertahanan dapat segera memajukan berbagai kesepakatan pengadaan alutsista yang bersifat mendesak dan penting. Pernyataan resmi ini dari kedua kementerian itu juga menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menjamin keamanan nasional Israel dalam jangka panjang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.